Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang respirasi. Baiklah, kelompok 1 yang beranggotakan saya Aldi Busra, BP 3013, Yumna Huswantunisa dengan BP 5001, Aprisilia Taifani dengan nomor BP 2049, dan Lulu Karima dengan nomor BP 1018. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Aldi Busra, yaitu mengenai definisi dari respirasi. Dalam kajian fisiologis, respirasi didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Baiklah, materi kedua yang akan disampaikan oleh Lulu. Kepada Lulu dipersilahkan. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang jenis-jenis dari respirasi. Seperti yang kita ketahui, respirasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen dalam pembentukan energi, yang biasa juga disebut dengan pernapasan yang terjadi di paru-paru dan pada tingkat sel terjadi di organel mitokondria. Dan yang kedua itu ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang sama sekali tidak membutuhkan oksigen untuk pembentukan ATP atau menghasilkan energi, yang biasa juga disebut dengan fermentasi. Fermentasi yang dilakukan oleh organisme itu contohnya seperti bakteri dan protista yang hidup di rawa-rawa, lumpur, tempat makanan yang sedang difermentasi, ataupun tempat-tempat yang sangat minim akan oksigen. Terima kasih kepada Lulu atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi ketiga, yaitu tentang tahap-tahap respirasi aerob dan anaerob yang akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama akan kita bahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan reaksi katabolisme yang membutuhkan oksigen di dalam prosesnya. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahapan, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir itu ada transport elektron. Yang pertama itu glikolisis, merupakan proses yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, yang merupakan reaksi yang mengubah asam pirufat hasil dari glikolisis menjadi asetil CoA yang terjadi di membran luar mitokondria. Selanjutnya itu ada siklus Krebs, yang merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan juga air dan beberapa senyawa kimia di dalam matriks mitokondria. Dan yang terakhir itu ada transport elektron. Transport elektron di sini hasil dari siklus Krebs dan juga glikolisis disimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP maka dibutuhkan transport elektron yang berlangsung di dalam membran dalam mitokondria untuk mengubah O2 menjadi H2O. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap dari respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Respirasi anaerob pertama terjadi melalui tahap glikolisis, yang itu mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses fermentasi, di mana ada fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan juga fermentasi etanol. Yang pertama itu ada fermentasi etanol, di mana proses fermentasi ini mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Di mana asam pirufat diubah menjadi etanol dan juga karbon dioksida dibantu oleh enzim karboksilase dan juga enzim etanol dehidrogenase. Selanjutnya itu ada proses fermentasi alkohol, di mana asam pirufat mengalami dekarboksilasi dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase dan sehingga menjadi alkohol, dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi.
Dan yang terakhir itu ada fermentasi asam laktat, di mana asam pirufat juga mengalami degradasi dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan akan direduksi oleh NADH sehingga menghasilkan energi dan juga asam laktat. Tetapi dalam proses respirasi anaerob pada tumbuhan hanya terjadi satu proses, yaitu fermentasi alkohol saja. Baiklah, terima kasih kepada Fani atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi keempat yaitu perbedaan respirasi aerob dan anaerob serta faktor-faktor yang mempengaruhinya akan dijelaskan oleh Kak Yumna. Kepada Kak Yumna dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dari respirasi aerob dan juga respirasi anaerob serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lajunya proses respirasi pada tumbuhan. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan dari respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Perbedaannya yang pertama adalah pada kelebihan dan juga kekurangannya. Pada respirasi aerob, respirasi ini dapat menghasilkan sekitar 38 molekul ATP. Akan tetapi, karena jumlah energi yang dihasilkan oleh respirasi ini lebih banyak, hal ini membuat proses respirasinya memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan pada proses respirasi anaerob, respirasi ini hanya dapat menghasilkan 2 molekul ATP saja. Akan tetapi karena jumlah energi yang dihasilkan oleh respirasi ini lebih sedikit, hal ini membuat proses respirasinya memakan waktu yang lebih cepat. Perbedaan lainnya adalah dalam hal hidrogen yang dilepaskannya. Dalam respirasi aerob, hidrogen yang dihasilkannya adalah sempurna. Sedangkan pada respirasi anaerob, hidrogen yang dihasilkannya tidak sempurna. Perbedaan selanjutnya adalah juga terletak pada lokasi di mana respirasi itu berlangsung. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria, sedangkan respirasi anaerob berlangsung di bagian sitoplasma. Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal-hal yang dibutuhkan dalam kedua proses respirasi tersebut. Kebutuhan untuk proses respirasi aerob, proses respirasi ini membutuhkan 2 bahan pokok yakni glukosa dan juga oksigen. Sedangkan kebutuhan untuk respirasi anaerob adalah membutuhkan glukosa dengan proses glukolisis dan fermentasi untuk menghasilkan energi. Itulah sekilas materi tentang perbedaan dari respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya proses respirasi pada tumbuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan ini yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor protoplasmik serta konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan, senyawa kimia, serta perlakuan mekanik. Itulah sekilas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya proses respirasi pada tumbuhan. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Yumna atas penyampaian materinya. Selanjutnya tambahan atau materi singkat dari Lulu mengenai titrasi. Kepada Lulu dipersilahkan. Aku bakal jelasin materi tentang titrasi. Titrasi itu merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Kemudian langkah-langkah kerjanya itu yang pertama kita memasukkan larutan yang akan diteteskan itu ke dalam pipa berskala panjang. Dan larutan itu disebut dengan larutan penetrasi. Langkah yang kedua, larutan yang akan dititrasi sebelum dimasukkan ke Erlenmeyer, kita harus mengukur volumenya terlebih dahulu menggunakan pipet gondok. Yang ketiga, kita berikan beberapa tetes indikator pada larutan yang akan dititrasi dalam Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Yang keempat, kita harus menggojok yang larutan yang berada di Erlenmeyer, dan penambahan larutan penetrasi ke dalam Erlenmeyer itu dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan tercapainya titik akhir dari
titrasi atau titik ekuivalen. Dan yang terakhir, catat volume yang dibutuhkan larutan penetrasi dengan melihat volume yang berkurang pada burat setelah dilakukan prosesnya titrasi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Lulu atas materi tambahannya tentang titrasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator juga minta maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.